kali berapa hari sekali mereka berkumpul? Tiap hari. Di mana? Di bait Allah. Dan bagaimana suasananya? Gembira dan dengan tulus hati. Gembira dengan sukacita, bagian depan tadi sama. Sukaria. Jadi kalau kita melihat di sini, orang Kristen yang pertama itu bentuk ibadahnya adalah kegiatan apa saja itu sebagai ibadah gitu. Mereka sedang belajar menerima pengajaran adalah ibadah. Bertekun di kaki rasul-rasul. Mereka bersekutu ibadah. Mereka berkumpul memecahkan roti, makan di rumah ibadah juga. Mereka tiap-tiap hari pergi ke bait Allah ibadah juga. Memecahkan roti di rumah-rumah adalah ibadah juga. Jadi singkatnya, orang Kristen pertama itu menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah. Itu. Jadi ibadah itu bisa dibentuk dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam makan. Ibadah itu bisa di rumah masing-masing, bisa di bait Allah. Jadi ibadah itu enggak tergantung tempat, enggak tergantung suasana, enggak tergantung acara, pengajaran, persekutuan atau makan-makan. Tetapi apa saja yang dilakukan itu dinamakan ibadah. Semua kegiatan Kristen adalah kegiatan ibadah. Betapa indahnya kalau terjadi seperti ini. Itulah yang menyebabkan satu hari dia bertambah 5.000. Satu hari lagi bertambah 10.000. Tiap hari terus bertambah jumlahnya. Karena apa? Mereka itu tekun beribadah. Ibadahnya itu enggak bolong-bolong. Jadi semua kegiatan itu adalah ibadah. Wah, kalau itu dikenakan pada kita ya, wah, kapan kerja ini kok ibadah tok ini. Gitu ya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan setidak-tidaknya harus mengubah. Kita mengajar menjadi ibadah. Ya. Kita kunjungan, main-main, diundang makan. Ya dijadikan ibadah. Mari kita berdoa dulu. Nah, gitu ya. Gampang gitu loh ya. Jangan kalau makan di warung berdoa aja sembunyi. Bisik-bisik ini. Pura-pura pegang sendok. Jadi munafikun. Ya, malu sekali jadi orang Kristen. Nah, kalau hamba Tuhan aja malu sebagai orang Kristen, terus kapan bersaksinya? Ya. Padahal yang lain itu berani pakai salib gede. Kalau doa di rumah makan itu bersuara. Jadi orang, oh itu orang Kristen. Orang Kristen. Gitu ya. Nah, di sini menginspirasi kita bahwa apa saja yang dilakukan itu menjadi ibadah. Bukan hanya kalau dihadiri rasul-rasul, bahkan kita pergi saja dijadikanlah sebagai ibadah. Itulah Tuhan ditinggikan di mana-mana. Itu seni yang hilang. Banyak orang Kristen yang sebaliknya, kalau enggak ke gereja itu sudah dihilangkan ibadahnya. Bahkan banyak orang yang membawa Alkitab aja takut. Nah terus kalau baca di gereja gimana? Kan sudah ditayangkan di LCD, jadi enggak penting. Jadi jangan harap kalau bagian minggu ketemu orang yang bawa Alkitab, itu jarang sekali. Iya. Iya, alasannya ini. Tapi jujur kalau orang mau menuju kitab suci belok-belok enggak? Belok ke WA, belok ke Facebook, belok ke Twitter. Nah, saya mau baca Alkitab. Tapi WA-nya kok banyak sekali. Harus dimatikan. Siapa ini? Itu. Jadi mari kita mengubah suasana segala kegiatan dipakai untuk ibadah. Ya karena ini modernisasi ya nggak apa-apa. Buka aja, suasana memungkinkan ya buka satu ayat sebelum apa? Sebelum makan ya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Itu kan sudah mengena. Nah pikiran kita itu harus ke sana.
Kalau kita bisa ke sana terus, maka bisa membangun suasana ibadah dimanapun kita berada. Bahkan orang ketemu kita aja, haleluya Pak Pendeta. Iya Pak. Ya saya mau tanya sedikit ini. Salah satu ibadah jemaat mula-mula itu sesuai dengan Kisah 2 ayat 45 itu menjual segala harta miliknya dan membaginya kepada orang. Logikanya bagaimana ini? Nanti kalau sudah dijual mau tidur di mana? Iya Pak. Itu yang menjadi banyak. Setiap hari ini perputaran ekonominya bagaimana kalau dijual semua? Iya, punya tanah dijual. Segala harta miliknya itu. Ya itu yang menjadi banyak pertanyaan. Orang bertanya, loh, itu kalau dijuali gimana? Tapi akibatnya, Ibu, akibatnya apa? Setelah itu pasal 7 kita dapati penganiayaan Stefanus, ya. Stefanus dihukum mati dengan dilempari batu. Jemaat Israel semuanya diaspora. Yang tinggal hanya beberapa orang, bahkan tinggal sosok gurunya, tinggal Yakobus, adik Tuhan Yesus, dan rasul-rasul yang lain. Itu pun nggak berani berkembang. Jadi itu perkembangan yang tidak wajar, memberi lebih tapi kelebihan, ya overdosis lah ya. Itu yang membuat jemaat-jemaat yang diaspora itu jatuh dalam kemiskinan. Akhirnya kita dapat kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu adalah sambungan dari orang Kristen Yahudi yang diaspora. Kemudian mereka mengalami kemiskinan luar biasa. Diusir dari tanah airnya, nggak punya tempat, nggak punya modal, dan hidup sebagai orang asing, nggak punya kewarganegaraan. Itulah di mana-mana orang Yahudi dianggap kelas 2. Dianggap seperti budak, sehingga mereka mengenakan gengsi yang tinggi. Jadi berkaitan dengan ekonomi yang kebablasan itu kan nggak diteruskan. Pada akhirnya orang menjual-jual itu kan nggak diteruskan. Di dalam gereja-gereja bersama Paulus nggak ada lagi. Paulus buat tenda, yang dijual tendanya, bukan miliknya. Iya, bukan ininya apa buat tenda. Itu yang mesti jadi kritikan. Yang menjual-jual itu ya bagus di awal itu, tapi akhirnya nggak bisa bertahan. Ya. Jadi ternyata jasmani dan rohani harus berimbang juga. Gitu. Tetapi apa yang menyebabkan banyak orang menjadi Kristen itu adalah karena ibadah mereka di mana-mana. Kita bayangkan aja sudah ngeri nih. Tiap hari mereka berkumpul di rumah masing-masing memecahkan roti. Itu berarti tiap hari terima kunjungan dan memberikan pesta makan. Tiap hari. Tiap hari. Coba bayangkan kalau itu ada 20.000 orang, berapa rumah yang berpesta dan kayak apa itu? Saya nggak bisa bayangkan. Kita seminggu sekali ulang tahun aja, setahun sekali ulang tahun, itu pun traktirnya nggak seperti itu. Bahkan kemarin saya ulang tahun itu nggak ditraktir apa-apa, nggak traktir apa-apa. Saya lupa. Kalau ulang tahun pas jatuh hari Minggu. Biasanya nggak hari Minggu ulang tahunnya itu, tapi itu hari Minggu. Kemarin Pak. Terima kasih. Ini tadi datang karena mengucapkan selamat ulang tahun juga. Hari ini Pak. Itu ibu tadi yang di situ. Ulang tahunnya hari ini. Hari Minggu Bu. Iya. Itulah setelah Bapak terima kasih, amin. Saya biasanya turun terus memberikan selamat kepada jemaat. Begitu turun itu yang datang anak kecil membawa roti, langsung menyanyi selamat ulang tahun. Waduh, ini nggak siap apa-apa ya. Nyanyi. Akhirnya sudah
selesailah itu ya. Jadi kita bayangkan orang pesta setiap hari lah, setiap hari. Uangnya banyak itu. Iya, makanya harus menjual barang-barang itu untuk pesta ini. Mungkin tanahnya banyak banget hektar-hektar. Orang Israel itu kan berada dalam penjajahan Roma sudah lama. Jadi mereka sebenarnya tidak kaya juga. Tapi karena suasana hatinya meluap, ya mereka kebablasan itu. Setelah kebablasan melarat pada kebingungan. Akhirnya khotbah Yesus apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Karena mereka banyak Gitu. dia miskin bayar. Di surga. Iya. Ya, mari ya Pak, gitu ya Pak Nanang ya. Ya Pak, perlu ditambahkan hikmat seperti itu ya. Enggak kami Iya. hikmat. Ya saya kira kalau soal ibadah memang jemaat pertama itu adalah pelopor ibadah. Karena semua kegiatannya adalah berintikan ibadah. Tetapi dari segi ekonomi itu harus dikritisi. Ya kurang berhikmat lah soal seperti itu. Tapi ya kita nggak berani mengatakan apa-apa. Oh itu sejarah. Ya. Jadi kita jangan begitu. Ya. Oh kita langsung dikompor khotbah seperti Yusuf Mansur ya. Kamu ingat uang 1 miliar, apa yang ada padamu berikan, pulang pasti dapat. Ada yang nyopot di kalung, semua yang punya diberikan, sertifikat tanah diberikan. Iya. Yusuf Mansur semua. Ada yang seperti Terus terinspirasi cuma berita ada yang gila. iya. Yang gila loh, berikutnya. Dari mana orang bisa berlipat ganda? Nggak bisa. Itu Yusuf Mansur. Di Jakarta katanya ada pendeta yang begitu juga. Khotbah lalu semua uang dikumpulkan di keranjang. Baca seru keluar Pak. Taruh di depan, Ya. Habis itu ya jemaat itu bingung. Ya, oke. Terus sekarang nomor 2, mari Bu Bambang. Dari 2-5. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Apa yang dilakukan jemaat pertama? Rajin ibadah. Rajin beribadah, giat beribadah, semakin giat. Mengapa firman Tuhan berkata semakin giat? Itu sambungannya dari atasnya. Jadi karena dia mengalami penganiayaan, diaspora, harta bendanya habis, maka akhirnya dia hanya punya iman. Nah setelah punya iman, akhirnya dia bekerja keras. Jadi sering meninggalkan ibadah dengan alasan bekerja. Nah ketika sering meninggalkan ibadah karena bekerja ya, akibatnya jauh. Itulah surat Ibrani memperingatkan, meskipun kamu menderita, ayo giat beribadah, bangunlah beribadah. Meskipun kita menderita sengsara di dunia ini, kita harus beribadah. Apa pengharapannya? Karena dunia ini menjelang hari akhir itu mengalami krisis, ya, mengalami krisis. Jadi melakukan menjelang Tuhan yang semakin hari Tuhan yang semakin mendekat. Hari Tuhan itu berkaitan dengan kerja keras iblis untuk mengalahkan banyak orang percaya. Jadi dunia ini adalah kritis dari pandangan orang-orang Kristen yang Injili, orang-orang Kristen yang ortodok itu, dunia ini semakin kritis. Hanya orang-orang haluan amil yang mengatakan dunia ini semakin baik, yaitu orang-orang yang Protestan, orang-orang yang liberal itu mengatakan
teologi eskatologinya amil. Amil itu tidak ada kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun tidak ada, dunia akan berkembang seperti doanya Tuhan Yesus. Yaitu apa? Di bumi seperti di surga, jadi akan sempurna. Kalau Yesus berdoa seperti itu, masa nggak dikabulkan? Gitu. Jadi akhirnya dunia ini membaik sekali, langsung pindah ke surga. Nah, itu adalah ajaran-ajaran pada waktu Roma Katolik. Jadi pengajaran zaman kuno. Tapi setelah itu karena penderitaan datang bertubi-tubi, kembali lagi kepada Alkitab yang mengatakan bahwa dunia ini kritis. Jadi makin lama dunia makin sulit, nggak akan ada dunia makin baik. Nah, karena dunia makin kritis, maka orang Kristen menderita. Apalagi menjelang hari Tuhan, yaitu hari Tuhan menyatakan diri, iblis akan bekerja keras untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang Kristen. Kalau kita lihat di kitab Wahyu mengenai 7 tahun tribulasi, itu akan dipergunakan nabi palsu, antikristus, dipergunakan mujizat-mujizat, dipergunakan berbagai macam cara oleh iblis untuk apa? Menyelewengkan, menjatuhkan sebanyak mungkin orang Kristen. Jadi pada akhir zaman itu orang nggak bisa ragu-ragu Kristennya. Begitu ragu-ragu langsung pleset jatuh kepada menyembah berhala, kepada takluk mujizat-mujizatnya setan itu. Ya. Antikristus pergi kemana-mana ya bisa menjatuhkan kita semua. Sehingga kalau kita tidak giat beribadah, tidak giat menyalakan hubungan dengan Tuhan, kita ikut kritis. Dan kalau kita kritis dimakan oleh hari akhir atau hari Tuhan, zaman akhir. Itulah sebabnya untuk menyelamatkan diri dari hari Tuhan, kekritisan dunia itu hanyalah dengan ibadah. Ya. Hanya di dalam ibadah orang bisa dikuatkan. Hanya dengan ibadah orang bisa disegarkan rohaninya. Jadi ibadah itu enggak tawaran lagi, tapi pusatnya hidup orang Kristen. Seperti pada bagian depan bahwa kalau orang berhasil dalam ibadah, hidupnya akan berhasil. Orang gagal dalam ibadah, hidupnya akan gagal. Nah, itu yang harus ditanamkan di dalam gereja kita masing-masing. Sehingga orang itu beribadah tanpa ada tawar-menawar. Suasana hujan, musim panen, atau musim tanam, tetap aja waktu ibadah datanglah untuk ibadah. Toh ibadahnya paling banter hanya 2 jam. Dan kita bisa memilih waktu ibadah saat-saat yang kosong. Misalnya kalau ke sawah itu kan nggak mungkin di sawah itu mulai jam 5 pagi sampai jam 6 sore kan nggak mungkin. Begitu 1 minggu ya langsung masuk ICU. Gitu. Ya, kalau memang begitu ya ganti aja ibadahnya jam 6 sore, jam 7 sore, jadi semua bisa hadir. Kalau jam 6 sore ngantuk bagaimana Pak? Nah, kalau gitu ya sekalian awasan. Ya, jadi itulah yang harus kita dorongkan kepada jemaat. Jadi di Alkitab itu ada suasana baik seperti gambarkan Kisah Rasul, melorot sampai dasar gambarkan kitab Ibrani. Jadi sangat jelas sehingga kita menjadi hamba Tuhan itu nggak meraba-raba lagi bagaimana mengarahkan jemaat ke arah mana, tetapi sudah jelas firman Tuhan itu seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan atau apa? Nggak ada lanjut. Yang pertama Pak, ya. Bapak mau bersaksi ya. Ya. Memang ibadah itu memang tidak hanya dalam bentuk hari Minggu lah. Iya. Dan saya juga setuju ibadah itu juga semacam kayak seperti kunjungan itu dijadikan ibadah itu memang sangat terasa bagi dia yang melakukan. Seperti yang salah satu yang saya alami adalah ketika saya kunjungan ke teman, terus tidak hanya berbicara membicarakan orang, tapi di sisi itu kadang berbicara tentang saya diberkati dari renungan ini, dan itu
setelah pulang memang sih tidak disuguh dengan makanan yang nikmat, mungkin hanya segelas kopi, tapi kepuasan itu, sukacita itu ada. Itu yang saya setuju bahwa ibadah itu memang tidak hanya hari Minggu, tapi di saat hanya bertiga atau berapa orang dan kita membicarakan firman, itu kenyangnya itu tidak hanya bukan karena makan, tapi ketika kita dapat rohaninya kenyang. Dapat itu membuat itu pengalaman jiwa. Benar. Setuju sekali dengan. Nah, tipu dayanya si setan itu apa? Kalau kita pergi itu sembunyikan identitasmu. Jadi kalau kita identitas Kristen kita disembunyikan, kita datang ke orang nggak berdampak apa-apa. Kita kunjungan, kita ketemu orang nggak berdampak apa-apa. Paling yang diomongkan sepak bola, politik, semacam itu. Kejelekan orang. Nah gitu. Lebih dalam lagi burung ocehan, emprit gandil, yang diocehkan itu semacam jiblek. Tapi kalau identitas kita udah jelas, ya saya ini orang Kristen, saya ini hamba Tuhan. Jadi ketemunya itu membawa identitas. Itu orang sudah menanggapi kita lain. Ya ini hamba Tuhan datang. Jadi langsung curhat, langsung ngomong soal Tuhan. Ya, itulah tipu daya iblis, tipu daya setan pada kita. Sembunyikan identitasmu, sembunyikan identitasmu. Malu nanti kalau ketahuan, gitu kan? Coba perhatikan, rasakan itu kalau mau pergi itu mesti begitu. Jadi kita diketahui bahwa kita orang Kristen itu sangat-sangat malu. Jadi beda sama orang Islam. Orang Islam itu nggak perlu hitungan detik untuk mengenali dia Islam atau enggak. Udah langsung lihat wah orang Islam. Nah, kalau orang sudah Kristen sudah pasang jarak kan. Kalau dia sesama orang Islam, wah saudara, gitu kan? Orang Kristen juga begitu. Saya kira kita butuh, ya Pak yang itu Pak, yang kanan. Ya, makasih Pak. Lupa Pak. Jadi kalau orang Islam itu nggak perlu waktu hitungan menit, detik udah tahu. Dari tutur katanya, alhamdulillah, alhamdulillah lah pokoknya. Iya, mesti begitu. Iya. Tapi sekarang banyak juga orang Kristen yang itu alhamdulillah. Jadi tidak hanya menyembunyikan identitas, tapi menjadi bunglon. Bahasanya nyebrang. Biar diterima. Ya Pak. Saya punya teman itu di Kebumen itu, dia orang Kristen tapi KTP-nya masih Muslim. Tujuannya adalah untuk menjaga orang Muslim. Ya. Itu gimana? Ya kalau benar puji Tuhan. Tapi masalahnya jangan-jangan nanti dia menghadapi masalah hukum. Misalnya dia belum nikah, mau nikah kan harus pakai surat itu. Dia akan berbenturan dengan pihak kelurahan, kecamatan. Iya, jadi kalau kesaksian yang disembunyikan ya seperti ada orang. Karena bahaya sih dibunuh. Dia bilang katanya kalau saya Muslim, kalau saya menginjili, itu saya bebas, saya aman. Kalau saya Kristen, kalau menginjili berarti nanti saya tertangkap, nanti itu kayak gitu. Ya. Jadi pertanyaannya nih, berapa orang yang sudah diinjili? Gitu aja. Ya memang itu yang terjadi, orang kayak menyamarkan identitas. Tapi nanti tahu-tahu kalau sudah terbuka, loh, kamu sebenarnya Kristen toh? Wah, Bisa berbahaya Pak. Anu Pak, itu nganu Pak. Sekarang banyak metode penginjilan atau apa itu seperti itu gitu. Jadi lah aneh-aneh pokoknya. Itu kemudian ada kemarin yang saya dengar itu begini. Ini ya metode penginjilan juga ini kelihatannya.
apa itu, ayo dikasih tahu tentang cerita tentang Yesus, kemudian kamu percaya? Ya percaya. Kemudian terus langsung ditantang baptisan. Nah, perumpamaan yang begini, kayak harus ketemu presiden, harus ketemu penting, gue adus dhisik. Gusti Allah kuwi luwih nganu sama presiden, luwih pemimpin-pemimpin dunia ini. Oleh sebab itu harus baptis dulu, ya harus mandi dulu, itu begitu. Wah, dan model penginjilan jos banget sekarang. Ya kalau orangnya bertahan di gereja ya puji Tuhan. Tapi orang-orang semacam itu seperti benih yang jatuh di rumput duri atau di tanah yang tipis. Bentar ada tantangan. Karena banyak ini loh, metode abuna. Mereka sikoh baptis orang-orang, bukan dirawat seperti kita gereja udah dibaptiskan kita layani. Udah sikoh lepas. Itu namanya abuna itu. Musiknya musik Arab gitu, tapi Injil gitu loh. Banyak yang sudah membaptis orang. Iya. Tapi dia nggak mau kerjasama dengan gereja. Bukan gereja. Nggak mau dengan orang-orang gereja, orang-orang Kristen nggak mau bekerjasama. Hanya siko sudah. Penginjilan. Iya. Bubar udah nggak tahu kemana itu orang itu jadi Kristen apa enggak gitu loh. Padahal kalau orang menjadi Kristen itu kan dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib dan menjadi imamat yang rajani ya. Jadi harus nampak. Kalau habis diinjili hilang ya, pada kalau nangkap tukang becak dibaptis ya balik becak lagi. Main kartu lagi. Iya. Jadi ngolah langsung jadi Ya. Kalau pikirannya orang berangkat dari teologia, kemudian dia terjun ke penginjilan, itu memakai itu semacam cara-cara yang dihalalkan. Tapi sebenarnya kalau orang berangkat dari gereja itu enggak seperti itu. Gereja itu visinya ada 3. Pertumbuhan itu adalah melipat gandakan orang yang sudah bertumbuh ya supaya dia bertobat. Yang kedua perawatan, jemaat yang bermasalah ditolong supaya bisa kembali pada Tuhan. Yang ketiga penginjilan. Kalau enggak berhasil membawa orang kepada tubuh Kristus ya masih belum dikatakan beritakanlah Injil, ajarlah mereka untuk melakukan kehendak Tuhan, baptislah mereka. Jadi ya nggak bisa disingkat-singkat gitu lah. Tadinya saya merasa Pak Bambang Nursiono itu hebat, berbicara begitu keras di lingkungan Muslim. Kan kita lihat gitu. Saya ketemu kemarin, makan bareng Di Purwokerto, ngobrolnya ada fotonya. Saya dan istri dan dia ngobrol. Pembicaraannya itu adalah Kiai Tunggul Pulung, Kiai Sadra, Kulman, Babat di Surabaya itu Babat Kristen GKJW gitu. Jadi dia itu lebih ke Ratu Adil yang dibicarakan. Dan dia bilang itu adalah sarana jembatan kepada orang Jawa. Dan dia memang ahli agama Islam. Tapi dia nggak pernah ini lagi, itu dia menjawab kalau ada orang bertanya. Kalau orang nggak bertanya dia nggak kayak Nggak aktif.